Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang statistika dengan subbab penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita lanjut membahas materi kita kali ini, kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, agar pikiran kita dibuka oleh Allah, serta diberi kemudahan dalam belajar online kali ini. Al-Fatihah. Oh iya, satu lagi, silakan kalian siapkan alat tulis, bisa pensil atau pulpen, juga buku tulis. Karena nanti akan ada beberapa yang harus langsung kalian kerjakan. Sudah disiapkan? Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Kompetensi dasar kali ini, yang pertama, kalian harus bisa menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Itu untuk bidang pengetahuannya. Untuk bidang keterampilannya, kalian harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dari belajar online kali ini, Bu Salwa harap kalian dapat memperoleh pengalaman belajar sebagai berikut. Yang pertama, mengolah data mentah dan memaknai hasil yang diperoleh. Yang kedua, memaknai grafik dari suatu data yang berupa histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Yang ketiga, mengantisipasi kesalahan pengambilan kesimpulan dalam memaknai suatu grafik. Sebelum kita belajar lanjut tentang statistika, mungkin ada yang tahu atau yang sudah pernah lihat tokoh ini. Mungkin kalian pernah lihat di internet, di sosmed, atau mungkin di buku yang pernah kalian pelajari. Ya, beliau ini adalah Bapak Ronald Aylmer Fisher. Ya, jadi beliau merupakan tokoh statistika yang menemukan banyak konsep baru dalam statistika. Ya, pada saat Bapak Fisher ini masih 14 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Namun, hal ini tidak mematahkan semangatnya dalam belajar. Ia memenangkan medali dalam kompetisi esai matematika yang diadakan di sekolahnya 2 tahun kemudian. Jadi, kejuaraan ini membawanya mendapatkan beasiswa di Cambridge University untuk belajar matematika dan astronomi. Nah, selain itu, Bapak Fisher juga tertarik dalam biologi, khususnya dalam bidang genetika. Ya, jadi dia menggabungkan ilmu statistika dan genetika dan menjadi peneliti dalam bidang genetika yang dianalisa menggunakan ilmu statistika. Nah, ketika terjadi peperangan di Inggris pada tahun 1914, Fisher ingin mendaftarkan dirinya ke dalam militer. Nah, tes kesehatannya ini dilaluinya untuk masuk militer memperlihatkan hasil yang bagus, kecuali untuk penglihatannya. Jadi akhirnya Bapak Fisher ini ditolak untuk masuk militer. Nah, hal ini yang kemudian membawa beliau menjadi guru matematika dan fisika di beberapa sekolah
Dan akhirnya beliau menjadi peneliti terkenal dalam bidang statistika dan genetika. Hikmah yang dapat diambil dari cerita Bapak Fisher ini adalah kekurangan fisik tidak mematahkan semangat untuk terus tetap berkarya dalam bidang yang diminati. Kegagalan dalam suatu bidang bukan berarti kegagalan dalam bidang yang lainnya. Kegagalan merupakan langkah awal kesuksesan dalam bidang yang lainnya. Nah, ini merupakan diagram alur konsep kita nanti yang akan kita pelajari nanti, yaitu nanti akan ada data yang akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik, di mana grafik nanti ada histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut di pemusatan data ada ini dengan median modus, di penyebaran data ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Nah, karena kita belajar statistika, ya, kalau Bu Salwa menampilkan gambar seperti ini, kira-kira hubungannya apa ya dengan statistika ya? Mungkin ada yang punya pendapat? Ya, gambar ini merupakan ilustrasi dari laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, ya. Jadi sejak kemerdekaan Republik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia telah meningkat 3 kali lipat dari 73,3 juta jiwa pada tahun 1945 menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. Nah, hal ini menempatkan Indonesia pada posisi negara keempat di dunia dengan penduduk terbanyak setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Ini grafik tentang jumlah penduduk Indonesia ya dari tahun 1945 tadi sampai 2015. Bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, ya. Nah, ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk, diagram ini memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia bervariasi, ya. Mulai tahun 1945 sampai tahun 1980 itu laju pertumbuhan penduduk naik secara signifikan. Nah, kemudian laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sampai pada tahun 2000, kemudian naik lagi pada 10 tahun berikutnya. Nah, sekedar informasi saja bahwa untuk mencari laju pertumbuhan penduduk ini, kalian bisa menggunakan rumus ini, ya. Jadi dari data tadi, kalian bisa cari menemukan hasil seperti ini dengan rumus ini. Jadi R itu adalah laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, itu sama dengan ini tahun yang akan datang, jumlah penduduk di tahun yang akan datang dibagi dengan jumlah penduduk di tahun awal, lalu dipangkatkan 1 per selisih tahunnya, ya, dikurangi dikurangi 1. Jadi nanti akan dikalikan 100%, itu nanti menghasilkan ini, ya, karena ini dalam satuan persen. Dengan menganalisa data tersebut dengan ilmu statistika, jumlah penduduk Indonesia 47 tahun ke depan dapat diprediksi berlipat ganda. Tentu hal ini membutuhkan upaya yang serius dari pemerintah untuk mengendalikan tingkat kelahiran, sehingga menekan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu 2010 sampai 2015. Namun demikian, pemerintah masih perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk,
dengan menganalisa data-data pendukung dengan ilmu statistika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ilmu statistika dapat digunakan sebagai alat bantu pembuat kebijakan, baik tingkat daerah maupun tingkat pemerintahan. Nah, ini beberapa kegunaan ilmu statistika yang lain, yaitu contoh di bidang kedokteran, contohnya yaitu untuk mengetahui perkembangan pasien, ya. Yang kedua, di bidang pendidikan, salah satu contohnya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik. Yang ketiga, di bidang marketing, yaitu untuk mengetahui tingkat penjualan dan pemasaran. Ini beberapa kegunaan ilmu statistika. Nah, kalian coba cari kegunaan ilmu statistika yang lain selain yang saya sebutkan. Mungkin ada di bidang yang lainnya. Kalian bisa menurut pemikiran kalian sendiri atau juga bisa dengan browsing, ya. Jadi nanti kalian nggak harus 2 ini saja, ya. Bisa kalian cari 3, 4, 5 atau lebih dari itu, gitu ya. Nah, sekedar informasi lagi bahwa nanti kalau videonya Bu Salwa ada gambar seperti ini, ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini nanti berarti itu adalah tugas kalian. Ya, jadi tugas yang pertama ini nanti kalian mencari kegunaan ilmu statistika, ya. Jadi nanti kalau ada gambar ini kalian siap menyiapkan pensil dan buku, gitu. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya. Materi kita hari ini tentang penyajian data, yaitu disajikan dengan tabel distribusi frekuensi. Ya, masih ingatkah kamu tentang populasi dan sampel? Karena sebelumnya kalian kan sudah pernah belajar tentang statistika, ya, di kelas 11. Nah, Bu Salwa ingatkan kembali, Bu Salwa kasih contoh, ya. Jika seorang peneliti akan mengumpulkan data, misalnya, ya, mengenai usia seluruh siswa SMK kelas 12 di Kabupaten Malang. Jika data yang dikumpulkan meliputi seluruh siswa se-Kabupaten Malang, maka data keseluruhan tersebut disebut populasi. Ya. Di pihak lain, ketika peneliti hanya mengumpulkan data dari beberapa SMA terpilih yang mewakili semua SMK di Kabupaten Malang, maka data yang diperoleh merupakan data dengan nilai perkiraan. Sedangkan siswa SMK yang mewakili tersebut disebut dengan sampel. Nah, jadi populasi tadi adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian objek yang diambil dari populasi. Pada bab ini kita akan berhadapan dengan data yang berukuran besar, minimal 30 data. Kita akan mempelajari bagaimana mengolah dan menyajikan data berukuran besar dengan lebih efisien dan bermakna. Nah, salah satu cara pengorganisasian data yang dapat digunakan untuk mempermudah penarikan kesimpulan adalah menyajikan data mentah ke dalam distribusi frekuensi dan memvisualisasikan ke dalam bentuk grafik. Nah, pada bagian ini akan bisa jelaskan tentang pengolahan data ke dalam distribusi frekuensi untuk mendapatkan informasi yang berguna tentang data tersebut. Nah, ini coba perhatikan, ada contoh yang pertama, contoh soal 2.1. Nah, ada survei terhadap 80 pengusaha mengenai usia berapa mereka berani untuk memulai usaha. Nah, data ini disajikan dalam satuan tahun, ya. Jadi ini 18 tahun, 19 tahun, 24 tahun, dan seterusnya. Ini ada 80 data. Nah,
Dengan mengolah data ini nanti ke dalam distribusi frekuensi, peneliti akan dapat menyimpulkan bahwa pengusaha yang paling muda adalah usia 16 tahun. Jadi nanti kalian bisa cek di sini ya. Yang paling muda adalah 16 tahun, sedangkan yang paling tua adalah 40 tahun. Hampir setengah dari kumpulan pengusaha tersebut memulai usahanya di usia 20-an. Nah, kalau kalian melihat data satu-satu seperti ini, kalian akan kesulitan mencari kesimpulan ini. Ya, jadi nanti jika data ini dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, kalian akan memperoleh ini, informasi seperti ini. Ya. Nah, yang ketiga, kebanyakan pengusaha memulai usahanya pada usia 26 sampai 30 tahun. Sedangkan paling sedikit pada usia 36 sampai 40 tahun. Gitu. Lanjut ya. Ada contoh soal lagi. Silakan diperhatikan. Contoh soal 2.2. Ini ada data nilai ujian akhir mata pelajaran siswa kelas 12 SMA Bintang. Ya. Di sini ada berapa data ini jumlahnya ya? 1 2 3 4 5 ada 11, ada 44 ya. Datanya ada 44. Nah, dari data ini informasi yang dapat diambil adalah 50% siswa mendapat nilai pada rentang 71 sampai 90. Informasi yang kedua, hanya ada satu siswa yang mendapatkan nilai antara 41 sampai 50. Yang ketiga, ada 6 siswa yang mendapatkan nilai istimewa, yaitu di atas 90. Ya, ini nanti kalian akan mendapatkan informasi seperti ini. Ya. Nah, jika dilihat satu-satu memang mungkin agak sulit, tapi nanti selanjutnya akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, contoh soal 2.3 ada data berat badan, satuannya kilogram ya. Berat badan balita yang datang di Posyandu Mawar di pertemuan rutin pada bulan Oktober. Ya. Ini datanya ada 30. Maaf ya, keluar ini. Datanya ada 30. Nah, dari data ini kita dapatkan informasi bahwa kebanyakan balita yang datang mempunyai berat badan 5,4 sampai 7,2 kg. Ya. Yang kedua, hanya ada 3 balita dengan berat badan di bawah 5,4 kg. Dan hanya ada 3 balita yang berat badannya di atas 11 kilo. Nah, berdasarkan hasil pengamatan ketiga contoh tadi, ya, tuliskan informasi-informasi atau istilah penting yang kalian dapat dari ketiga contoh tadi, ya. Berdasarkan pendapat kalian saja ya. Jadi tiap anak tidak harus sama, ya. Boleh 1, 2, 3 terserah kalian, ya. Jadi tulis dulu. Bu Salwa kasih kesempatan berapa ya? 30 detik mungkin? Cukup ya? Ya. Enggak perlu, kalau mungkin kalian butuh tadi kurang jelas, silakan di play balik lagi ya. Boleh di play kembali tadi contoh 1, 2 dan 3 untuk mendapatkan istilah penting ya menurut kalian begitu. Nah, sekali lagi ini ada gambar buku dan pensil ya. Jadi ini kalian tulis lagi di buku. Ini adalah tugas yang kedua tadi setelah kegunaan ilmu statistik ya. Yang pertama, ini yang kedua.
informasi atau istilah penting yang kalian dapat dari ketiga contoh tadi. Nah, setelah kalian mengamati ketiga contoh di atas, sekarang buat minimal 3 pertanyaan ya, minimal. Jadi paling sedikit 3 pertanyaan mengenai data dan penarikan kesimpulan atau informasi-informasi yang kita dapatkan tadi. Kan tadi setiap contoh soal kan kita mendapatkan 3 informasi tadi ya di setiap soal tadi. Nah, itu adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan. Sekarang dari contoh-contoh itu kalian buat 3 pertanyaan yang sekiranya butuh kalian tanyakan gitu ya. Minimal 3, tulis di buku kalian. Minimal 3 pertanyaan ya. Nah, ini adalah tugas ketiga ya. Silakan Salwa kasih waktu berapa? 1 menit cukup ya. 1 menit cukup untuk 3 pertanyaan. Silakan di-play kembali jika kalian butuh informasi lagi tentang ketiga contoh soal tadi. Boleh. Nah, silakan bikin pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke keterangan Bu Salwa selanjutnya. Ya. Boleh pertanyaan tentang ketiga contoh tadi, tentang data dan penarikan kesimpulan. Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian ajukan sebelumnya tadi. Jadi itu tadi kan kalian sudah bikin pertanyaan ya. Nah, ini dari Bu Salwa. Jika tentang data dan penarikan kesimpulan, nah mungkin ini ada pertanyaan yang kalian tulis di buku tadi ya. Yang pertama, bagaimana mendeskripsikan data yang diperoleh? Ini pertanyaan pertama yang mungkin. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengolah data agar mendapat deskripsi data yang tepat? Pertanyaan ketiga, bagaimanakah cara membuat distribusi frekuensi dari data mentah atau data awal tadi? Ya. Yang keempat, bagaimana mendapatkan informasi tentang data melalui distribusi frekuensi. Nah, berikutnya akan Bu Salwa berikan contoh untuk menggambarkan pengolahan data dari data tunggal atau data mentah tadi ya, contohnya menjadi data berkelompok dengan distribusi frekuensi. Nah, coba kalian perhatikan contoh 2.4 ini ya. Jadi contoh 2.4 ini diambil dari contoh 2.1 sebelumnya tadi ya. Jadi kalian perhatikan data 80 usia pengusaha. Nah, ini nanti data akan dibagi menjadi 5 kelompok atau 5 kelas ya. Maka akan menghasilkan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, jika kalian melihat tabel distribusi seperti ini, maka akan lebih mudah mencari datanya ya, daripada kalian harus melihat ini satu persatu ya. Nah, jika ditulis seperti ini, tabel distribusi frekuensi, bisa kalian perhatikan ya, jelas kalian akan bisa lebih mudah mencari data ya, gitu ya. Contoh soal 2.5. Contoh soal 2.5 ini diambil dari contoh 2.2 tadi ya. Jadi kalian perhatikan lagi data nilai ujian matematika siswa kelas 12 SMA Bintang tadi ya. Data ini akan dikelompokkan menjadi 6 ya. Jadi 6 kelompok atau 6 kelas. Maka tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, ya. Jadi 6 kelas dilihat 1 2 3 4 5 6. Ini maksudnya 6 kelompok ya. Kelompok 1
atau kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, kelas ke-4, kelas ke-5, kelas ke-6. Ini ya dikelompokkan menjadi 6 kelas. Nah, kalian melihat seperti ini pasti lebih mudah daripada melihat data mentah seperti ini ya. Jika kalian perhatikan tabel ini, maka informasi tadi yang kita dapatkan adalah hasil dari ini, tabel distribusi frekuensi ini ya. Coba kita lihat di sini, yang pertama 50% siswa mendapat nilai pada rentangan 719 sampai 90. Di sini tadi kan datanya ada 44 ya. Sedangkan yang mendapat nilai antara 71 sampai 90 itu ada 22 ya. Berarti pas 50% memang ya. Nah, yang kedua, hanya ada satu siswa yang mendapatkan nilai antara 41 sampai 50. Nah, 41 sampai 50 memang hanya ada satu siswa, betul ya? Nah, yang ketiga, 6 siswa mendapat nilai istimewa, yaitu di atas 90. Coba dilihat data yang di atas 90. Nah, berarti 91 sampai 100 ya. Ada 6 siswa. Nah, begitu ya. Jadi, jika kalian mengelompokkan dulu, maka kalian akan lebih mudah mendapatkan informasi dari data yang ada. Lanjut, contoh soal 2.6. Nah, ini diambil dari contoh 2.3 sebelumnya ya. Data berat badan balita pada posyandu. Kalian perhatikan kembali, di sini ada 30 data akan dibagi menjadi 5 kelompok atau 5 kelas ya. Maka akan didapatkan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, dilihat di sini ada 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jika kita perhatikan data ini, di informasi yang kita dapat sebelumnya sesuai dengan tabel distribusi frekuensi yang kita bikin ini ya. Jadi tadi informasinya yang kita buat tadi, yaitu yang pertama coba kita cocokkan ya. Kebanyakan balita yang datang mempunyai berat badan 5,4 sampai 7,2. Coba dilihat di kelas 5,4 sampai 7,2 itu jumlah balitanya ada 9. Nah, ini yang terbanyak di antara yang lainnya. Makanya ini bilangnya kebanyakan balita, begitu ya. Yang kedua, hanya 3 balita dengan berat badan di bawah 5,4. Nah, di bawah 5,4 berarti ini kelas yang ini hanya ada 3 balita. Betul ya? Yang ketiga, hanya ada 3 balita dengan berat badan di atas 11 kilo. Di atas 11 kilo berarti masuk kelas yang ini. Di atas 11 kilo jumlah balitanya ada 3. Nah, sangat mudah kan jika kita membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mengetahui bagaimana mendapatkan frekuensi pada distribusi frekuensi, coba kalian tentukan banyaknya data pada tiap kelas berikut ini. Ya. Nah, jika data usia pengusaha yang disajikan pada contoh 2.1 tadi, ya, maka distribusi frekuensi yang diperoleh seperti ini. Nah, tadi usia pengusaha tadi ada 80 data, kan ya? Dikelompokkan menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tabel frekuensinya seperti ini. Nah, ini tugas kalian ya. Ada gambar pen sama buku. Nah, tugasnya apa? Yang pertama, lengkapi kolom batas kelas ya. Jadi ini
kalian lengkapi kolom batas kelas dan frekuensi. Ini kalian lengkapi. Ya, kalian tulis di buku kalian. Nah, setelah kalian lengkapi, coba berikan beberapa pernyataan, bukan pertanyaan loh ya. Beberapa pernyataan tentang informasi apa saja yang dapat kalian simpulkan. Kayak tadi loh ya. Jadi setiap tabel distribusi frekuensi bisa disimpulkan ada informasi apa saja. Misalnya kayak tadi yang usia balita tadi hanya ada 3 balita di berat badan segini gitu ya. Jadi ini nanti setelah kalian lengkapi, kalian berikan beberapa pernyataan minimal 3 ya, minimal 3 kayak tadi ya. Yang sesuai dengan ini tabel distribusi frekuensi yang sudah kalian buat ya. Dari data yang sama ya, data 80 pengusaha tadi, Bu Salwa di sini coba bikin pembagian kelas atau kelompok data usia yang seperti ini. Ya, jadi kalau di tabel yang sebelumnya kan gini. Nah, kelasnya yang pertama 16 sampai 19. Kelas kedua ini batas bawahnya lebih 1 dari 19. Jadi 19 tambah 1 gitu ya. Jadi kelas berikutnya selalu ditambah 1 dari batas atasnya. Nah, yang selanjutnya ini kita bikin kelas keduanya sama, batas bawahnya sama dengan batas atas kelas sebelumnya. Jadi kalau tadi kan ini 16 sampai 19, kelas kedua 20 ya, 20. Selalu ini batasnya ini tambah 1 dari batas atasnya. Nah, sekarang coba yang kedua, kita bikin tabel distribusi frekuensi dengan pembagian seperti ini ya. 16 sampai 19, terus ini kelas keduanya 19 sampai 22, ini 22 juga sama. Nah, coba kalian isi batas kelasnya ini sama frekuensi. Ya, kalian lengkapi. Sekali lagi kalian tulis di buku tulis. Ini adalah tugas kelima dari awal tadi. Ya. Setelah mengisikan kolom batas kelas dan frekuensi, jawab pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, apa yang terjadi pada kolom batas kelas? Yang kedua, apa yang terjadi pada saat pengisian kolom frekuensi? Yang ketiga, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai batas atas dan batas bawah kelas dalam hubungannya dengan frekuensi? Kalian jawab 3 pertanyaan ini, kalian tulis di buku. Ini adalah tugas ke-6 di total dari awal tadi. Panjang kelas itu yang dibutuhkan sangat berhubungan erat dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan banyaknya kelas yang diinginkan dalam distribusi frekuensi. Ya, jadi panjang kelas tadi itu atau rentang kelas tadi itu yang setiap data kan misalnya 41 sampai 50. Nah, berarti panjang kelasnya itu berapa? 41, 42, 43, 44, 45 sampai dengan 50. Itu namanya panjang kelasnya, ya. Nah, berdasarkan kegiatan sebelumnya, buatlah kesimpulan sementara tentang langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi dan kegunaannya. Ya, buat seperti itu dulu, buat kesimpulannya dulu, tulis di buku. Nah, dari kesimpulan yang kalian buat tadi,
dari kesimpulan tadi, sekarang buatlah tabel distribusi frekuensi dari data berikut dengan banyak kelas sesuai dengan yang kamu inginkan. Ya, jadi banyak kelasnya terserah. Jadi tiap anak tidak harus sama. Ya, buat tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas yang kamu inginkan. Kemudian ceritakan atau tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari tabel distribusi yang kamu tulis tadi, yang kamu buat tadi. Dari data apa? Dari data ini. Ya. Jadi sekali lagi buat tabel distribusi frekuensi dari data ini dengan banyaknya kelas sesuai yang kamu inginkan. Tiap anak tidak harus sama gitu. Ya. Seperti itu. Tulis di buku tulis ya. Jadi nanti ini total tugasnya ada 8 dari awal tadi. Itu. Sekian penjelasan dari Bu Salwa. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada yang masih perlu ditanyakan, boleh via WA atau yang lainnya. Semoga kalian diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas tadi. Semoga sukses dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.